Lalu kemudian bagaimana yang diimpi-impikan oleh si mayit ketika mereka sudah berpindah ke alam barzakh, ketika mereka sudah pindah. Maka kemudian kejadiannya adalah ketika seseorang itu meninggal dunia, sebelumnya kita harus mengerti di dalam hadis riwayat Barra bin Azib, manusia itu ketika telah meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia melihat kumpulan para malaikat-malaikat. Kalau dia adalah orang yang mukmin, para malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang berwarna putih, pakaiannya cerah, membawa kain kafan dan membawa minyak wangi dari surga. Hadis yang diriwayatkan Barra bin Azib, "Idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya, nazala ilaihi malaikatun minal malaikah, ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil miski." Sesungguhnya kalau orang iman yang beriman itu akan meninggalkan dunia, maka datang kepadanya para malaikat putih, pakaiannya rombongan, sejauh mata dia memandang. Makanya perhatikan orang-orang ketika akan meninggal dunia, apabila dalam keadaan sakit, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke bawah. Ada nggak kita melihat orang sakit melihat ke bawah? Dia selalu melihat ke atas. Karena pada dasarnya para malaikat itu ada. Fajalasu indamu bil basar. Rasulullah SAW berkata, para malaikat yang datang itu, maka kemudian mereka itu datangnya duduk sejauh mata memandang. Makanya kalau kita sedang mengkondisikan orang ketika sakaratul maut, orang yang nangis suruh pergi, jangan ganggu orang yang sakaratul maut. Orang yang kemudian sedih, jangan ngomong apa-apa kecuali kebaikan. Jangan sampai ngomong, aduh bapak susah ini meninggalnya. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan, fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau kemudian apa yang dilakukan Ustaz, kalau orang sudah melihat ke atas, ditawari apa-apa sudah tidak ingin, Pak ini ada 1 miliar, dia nggak gores. Pak rukonya gratis, dia nggak melihat. Maka itulah tanda sakaratul maut, ketika dunia itu sudah rasanya itu sudah hambar. Maka kemudian yang kita lakukan apa? Talqin, tenangkan, ditenangkan. Karena apa? Dia melihat peristiwa besar, jangan paksa dia untuk kemudian memahami kita. Kadang-kadang tidak paham sakaratul maut bagaimana psikologinya. Nangis-nangis ngomong, Pak tolong dong lihatin saya, lihat saya sebentar Pak. Tidak usah. Kalau sudah semacam itu, sesedih apapun bukan itu yang kita ucapkan. Tapi yang kita ucapkan apa? Talqin, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin, orang yang akan meninggalkan di antara kalian itu la ilaha illallah. Di sebelah mana Ustaz? Sebelah kanan. Mentalkinnya lembut, tidak usah buru-buru. La ilaha illallah. Berikan waktu jeda supaya dia mencerna kalimat yang kita sampaikan. La ilaha illallah, supaya dia mencerna kembali. Jangan buru-buru. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Jangan diajak ngomong lagi. Kalau kemudian tiba-tiba habis ngomong la ilaha illallah, air, haus, talqin lagi. Sampai betul-betul la ilaha illallah itu kalimat yang terakhir. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, dia untuk terakhir, tidak usah kemudian dia apa-apain lagi, sudah minta sama Allah supaya dijemput dalam keadaan yang baik. Boleh nggak kita meminta Ustaz supaya orang tua kita kena sakit yang berat, kita minta sama Allah, matikan aja ya Allah. Sebagaimana saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seseorang, Ustaz sakitnya orang tua saya berat, boleh nggak saya berdoa, ya Allah matikan saja ya Allah, saya ikhlas daripada saya melihat ibu saya dalam keadaan sakit yang begitu berat. Nggak boleh memintakan kematian. Tapi yang benar adalah in kanal wafatu khairun lahu, kalau kematian itu baik untuknya, wafatkanlah. In kanal hayatu khairun lahu, kalau kematian itu baik untuknya, hidupkanlah dan sehatkanlah. Tidak boleh bagi kita untuk meminta mati. Sampai Bapak, berat apapun ujian dan sakit yang nanti kita derita, jangan pernah sekali-kali minta untuk kemudian kita mati. Matikan saya ya Allah, saya ikhlas. Tidak usah. Itu tidak pernah dialami oleh para sahabat, dan Rasulullah melarang itu. Fala, janganlah kamu kemudian membayangkan kematian dan meminta kematian. Tapi katakanlah, kalau memang mati lebih baik untukmu, katakan ya Allah, kalau memang mati baik untukku, wafatkan aku. Tapi kalau kemudian engkau melihat bahwasannya hidup itu baik untukku, hidupkanlah, panjangkanlah. Maka ditalqin. Maka ketika seseorang itu telah meninggal dunia, dia naik kain kafannya, ruhnya itu pakai kain kafan. Maka para malaikat tadi yang membawa kain kafan, yang membawa kemudian minyak wangi, membungkus itu dengan kain kafannya. Insya Allah ya, sampai jasad dan ruh itu ada pakaiannya, diatur, ada berpakaian itu. Jangan remehkan berpakaian, itu termasuk di antara perkara yang dikonsep oleh Allah yang Maha Alim. Sampai mati pun dikonsep. Bagaimana
pakaiannya. Ada orang hidup tidak mau diatur cara berpakaian oleh Allah, dia kemudian dibungkus lagi dengan kafan itu, diberikan minyak wangi dari surga. Ngetok pintu langit yang pertama, fastaftahu lahul bab. Para malaikat itu ketika mengantar roh yang pertama, ketika ini adalah orang yang beriman, meminta langit yang pertama dibukakan. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Makanya yang paling ancak itu, paling puncak itu dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah itu apa? Bidara. Karena memang yang paling atas tadi bidaranya. Meminta langit yang pertama dibukakan. Ketika mereka melihat orang yang beriman pulang kepada Rabbnya, maka para malaikat itu kemudian berkata, "Mani ruh hadal thayyib." Siapa ini pemilik ruh? Disebutkanlah nama yang terbaik yang pernah dia miliki ketika hidup di dunia. Rame langit itu sampai nembus langit yang ketujuh, minta dibukakan. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, "Fa'iduhu ilal ardi." Kembalikan dia ke bumi. Disitulah aku kemudian menciptakannya, dan disitulah aku akan membangkitkan kembali. Maka dikembalikan oleh para malaikat itu, lalu kemudian bersemayam ke dalam jasadnya. Itulah proses kematian. Jadi kemudian kita harus paham supaya kita ngerti. Kalaupun ada di antara kita yang kemudian mengalami sakaratul maut, harus paham bagaimana mengkondisikan orang yang sakaratul maut. Tenang, nangis nanti. Upayakan untuk tenang dulu, untuk mentalkin. Berikan khidmah yang terakhir kalinya, walaupun itu berat. Talkin, jangan bosan. Kalau sakaratul mautnya lama, Ustaz, sabar, jangan ditinggal. Disitulah ujian betul-betul berat ketika seseorang itu berada di ujung kematiannya. Jangan ditinggal, terus talkin sampai kemudian dia menghadap kepada Allah. Kalau kemudian matanya terbuka setelah dia meninggal dunia, tidak usah ngomong apa-apa, cukup Allahumma fillahu warfa' darajatahu fil ilyin. Ya Allah, semoga engkau ampuni, engkau angkat derajatnya. Sudah, tutup matanya. Sudah, kalau buka lagi Ustaz, lari bareng-bareng setelah itu. Tapi kalau kemudian nutup, sudah, dia akan buka. Tapi biasanya itu susah ditutup kapan? Kalau sudah lama, telat. Makanya nanti kita harus ngerti penyembelihan jenazah itu kayak apa. Jadi kalau meninggal dunia, tutup, langsung tutup. Sembari kemudian kita mendoakan kepadanya, diampuni dosanya. Setelah itu kemudian kita letakkan benda-benda yang berat dikit kayak buku di atas perutnya. Kenapa? Membantu proses pengeluaran kotoran ketika nanti dimandikan. Atau kalau kita tidak bisa, karena tidak tega mungkin meletakkan itu, karena banyak orang ini ngapain bu, perutnya dikasih buku ini. Maka kalau kita nggak tega, diurut ketika baru meninggal dunia. Untuk apa? Supaya ketika dimandikan, diberdirikan setengah keluar. Itu kemudian kotoran-kotoran itu membantu proses pembersihan. Nah, itu masalah akamul janaisnya. Nah, maka di situ kemudian akhirnya dimulailah fase yang sebenarnya kita bahas. Kapan seseorang itu akan berandai-andai? Yaitu adalah yang pertama, diandai-andai oleh kemudian seseorang itu ketika dia meninggal dunia. Kapan? Ketika dia itu naik ke atas kerandanya. Ya. Makanya Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijal." Kalau kemudian jenazah itu sudah diangkat, lalu kemudian sudah diletakkan jenazah dan diangkat laki-laki. Harusnya Pak, sebenarnya yang sunnah, keranda itu tidak ditutup, dibuka. Tapi bukan berarti kemudian ketika ditutup menjadi batil dan salah dan bid'ah. Tapi yang afdal dibuka. Kenapa dibuka Ustaz? Untuk menjadi ibrah bagi orang yang melayat. Makanya kemudian posisi yang paling afdal ketika melayat di mana? Bukan di depan si mayit, bukan di kanan. Yang paling afdal di belakang, melihat bagaimana kematian sahabat dan saudaranya ketika menghadap ke liang lahat. Kelihatan langsung, jangan ditutup, kalau ditutup malah hilang. Makanya kemudian dimakruhkan zikir ketika ngikutin mayit, dimakruhkan takbir, dimakruhkan bicara, apalagi ngobrol. Kadang-kadang kita itu kalau ada kematian sahabat kita, ketemu sahabat yang lain yang lama nggak ketemu, gara-gara ada sahabat kita yang meninggal, ketemu sahabat itu, ngobrol, makro itu. Kenapa? Justru tidak mengingatkan kematian. Makanya yang afdal adalah keranda itu tidak ditutup. Kalau kita mampu untuk ngajarin ini ke masyarakat, ayo ngajarin ke masyarakat supaya kemudian masyarakat ngerti. Sunnahnya tidak ditutup supaya apa? Setiap orang yang melihat tidak bicara, tidak ngobrol, tidak merokok, betul-betul melihat orang yang sedang diwafatkan itu. Makanya yang paling afdal itu tidak masuk ke kendaraan,
Karena Nabi tidak pernah mengangkat jenazah itu melalui onta dan melalui keranda dan melalui kuda. Rasulullah jalan kaki. Tapi kalau kondisinya di Jakarta darurat, susah, jauh, kalau kita ngangkat sampai ke sana, yang ngangkat iya, nah, sudah paham lah. Apalagi yang ngangkat sudah tua-tua kan, itu darurat. Tapi yang lebih sunnah itu adalah saudara-saudara kita itu yang di kampung, ketika mereka jalan, makanya kemudian idza wudi'atil janazah wahtamalah rijal, sudah diangkat oleh laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya pengangkatan itu diangkat, tidak diletakkan di bawah, diangkat di sini ya. Maka apa yang kemudian diandai-andaikan oleh si mayit? Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, fa in kanat ghairu salihatan faqala ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma sautaha kulla syai'in illa al-insan law sami'aha fasaiqa. Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya si mayit itu pertama kali ketika diletakkan di atas keranda, kalau dia adalah orang yang solih, maka sesungguhnya dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Jadi ketika jenazah itu pertama kali naik ke keranda, dia tidak memikirkan keluarganya nangis, sedih, dia kemudian sudah membayangkan hal yang sangat menggembirakan menuju ke liang lahat untuk mendapatkan panen dari setiap perbuatan yang telah dia kerjakan. Makanya kemudian sampai ada keterangan, apakah orang yang solih dan tidak solih sebelum ditegakkan mizan, mereka itu sudah ngerti atau sudah sadar enggak kalau kemudian mereka itu akan menuju kemana? Sudah tahu, sudah bisa ngeraba. Sebagaimana kalau antum dulu diuji ketika kuliah, antum habis menyelesaikan ujian, antum kan bisa nebak kira-kira nilainya berapa. Kira-kira tadi ujian saya enggak jawabnya, saya jawab 3. Yang tidak bisa saya jawab 3. Oh, saya dapat 3. Alhamdulillah tadi jawaban saya 2, saya bisa jawab semuanya. Ada yang kemudian saya 1 tidak bisa jawab, padahal soalnya cuma 1 mungkin. Tapi orang itu bisa bayangkan kira-kira dia dapat berapa, itu udah bisa bayangkan ya. Oh, apa yang paling kalau melesetnya dikit, oh saya dapatnya 7, yang paling mungkin 7,5 atau mungkin 6,5. Sama para ulama kemudian salah menjelaskan manusia ketika mereka itu sudah meninggal dunia, itu sudah bisa meraba dia itu termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Maka perhatikan, Rasulullah sampai mengatakan ingkanat salihatan, kalau dia orang yang solih, bergegas dia mengatakan qaddimuni, ayo segerakan, ayo. Kayak anak kecil itu, kalau diajak ke teman bermain, ketika dia melihat teman bermainnya, kadang-kadang kan tidak sabar. Kita baru atret, parkir, baru kemudian kita menempatkan mobil, anaknya sudah buka kunci mobil, sudah turun, sudah lari ke tempat bermain, karena tidak sabar. Itulah perumpamaan, kias, menggambarkan tentang orang-orang yang mereka itu kemudian meninggal dunia, ketika pertama kali dia itu kemudian dinaikkan ke atas keranda, maka sesungguhnya dia langsung berkata, qaddimuni, qaddimuni. Fa'inkanat ghairu salihah, kalau kemudian ternyata dia tidak salih, faqalat, lalu kemudian dia berkata, ya wailaha aina yadhhabuna biha, dia dalam keadaan ketakutan. Lalu kemudian dia berkata, ini kemana, celaka sekali. Dia ngomong kepada orang-orang yang ngangkat dia, hei, ini kemana, celaka sekali kalian ngangkat saya ini, mau kan aja kemana kalian ini. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, yasma sautaha, didengarkan itu suaranya oleh setiap orang. Lau sami'ahal insan, kalau suara itu mampu didengar oleh manusia, lasaika, manusia itu pasti akan pingsan mendengar suara jeritannya. Jadi Allah itu membatasi pendengaran kita, itu hikmahnya besar. Kalau kita pendengaran kita dibuat tanpa batas, tidak bisa tidur, karena ketika kita tidur dengar penduduk kubur sedang disiksa. Kalau kita pendengarannya kemudian tidak dibatasi, kita tidak bisa tidur ketika kita mendengar ada orang yang jerit-jerit ketika baru meninggal dunia, ketika dia protes, dibawa kemana saya? Makanya para salaf berkata, Allah membatasi penglihatan kita, Allah membatasi pendengaran kita, itu hikmahnya besar. Kalau tidak dibatasi, tidak akan hidup tenang kita untuk melihat ataupun mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita dengarkan. Jadi itulah yang pertama. Jadi menggambarkan bahwasanya kebahagiaan itu langsung dirasakan orang-orang yang pertama kali meninggal dunia. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita, perhatikan, kenali Allah dalam keadaan sempitmu, lapangmu, supaya Allah itu mengenal kamu dalam keadaan lapangmu. Inilah yang menjadi kabar gembira tempat pertama kali ketika jenazah itu baru kemudian diwafatkan, dinaikkan di atas keranda, dan dia bergegas. Dia ingin mengatakan bergegas, menggambarkan kegembiraan yang dia rasakan.
kiamat, dia tahu dia menuju ke liang lahat. Ini yang pertama. Penjelasannya masih panjang. Sudah jam 8. Qadarullahu ma yasha. Kenapa? Ya, 6 menit untuk pertanyaan. Ya, qadarullah. Kenapa, Pak? Ya, sebentar. Karena qadarullah saya tadi terlambat, tapi saya sudah nambah. Insyaallah kita buka, kita baru pertama. Apa yang dimimpikan oleh si mayit ketika sudah di liang lahat? Apa yang dimimpikan mayit ketika sudah datang malaikat yang menanyakan amalnya? Masih ada beberapa poin yang akan kita bahas insyaallah, tapi memang keterbatasan waktu jualan yang membatasi kita. Jadi insyaallah nanti kita akan teruskan. Kita baru membahas penggalan yang pertama. Andai si mayit itu bisa bicara, maka Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, dialah orang yang berkata dan berteriak, segerakanlah saya untuk sampai ke liang lahat, kalau dia adalah orang yang solih. Kalau kemudian dia bukan orang yang solih, dia akan teriak ketakutan. Dia memarahi orang yang memikulnya karena dia ngerti sesungguhnya segala macam siksa dimulai ketika dia akan dibawa ke liang lahat. Semoga kita tidak termasuk yang kedua. Allah masukkan kita ke yang pertama, orang-orang yang solih yang senantiasa berkata qaddimuni qaddimuni. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat